berada di Kyushu, selatan Jepang, tepatnya di Miyazaki. Mau nyobain kereta anak terbuka seperti apa sih? Yuk kita cek. So guys, kita udah nyampe di namanya Amaterasu Tetsudo. Jadi di Miyazaki di muka keberapaan. Jadi sini kita mau naik kereta terbuka gitu. Nah ini katanya setiap hari itu cuma 10 kali aja jalannya, dan satu kali jalan tuh 30 menit. Nah seperti apa pemandangannya dan kayak gimana sistemnya, yuk kita cek. Buat kalian yang ada rencana kesini, jangan lupa di screenshot ya untuk timetable-nya, karena ini nggak ada di website, jadi agak susah untuk temunya kemarin aku untuk timetable-nya. Nah seperti aku jelasin, ada 10 kali keberangkatan. Nah untuk mulainya sendiri tuh biasanya dari jam 9.30 sampainya jam 16.20. Oke, kita akan masuk ke dalam dan kita akan beli tiketnya. Jadi ini adalah konten untuk kalian membeli tiket dan ini adalah harganya. Jadi kalian sesuaiin aja ya yang mana kalian mau beli. Misalnya kalian mau beli yang grand card seperti aku, harganya 2.000 yen untuk satu orang untuk naik trennya aja ya. Oke, jadi aku siap-siap nih bayar dulu dan nanti setelah itu kita akan dapat tiket. Ini adalah jadwal-jadwalnya, jadi kalian bisa lihat yang mana udah jalan, yang mana yang suspend atau nggak berangkat, dan juga yang mana masih available. Nah di sini kita selesai bayar dikasih seperti ini, dan 12.20 itu adalah jam keberangkatan kita. Jangan sampai kita melewatkan jam ini karena ini nggak bisa diganti. Oke, setelah kita dapat, kita tinggal masuk ke dalam. Nah di sini kalian bisa foto-foto dulu di keretanya sebelum kalian naik ke keretanya. Nah ini dia, jadi kita akan boarding dulu sekarang dengan tiketnya. Jadi kalian, aku saranin antre duluan ya supaya kalian bisa dapet tempat di depan. Ini aku excited banget guys, mau naiknya. Seperti apa sih pemandangannya? Nah ini kita akan berangkat menuju sampai di ujung ya. Nanti pusatnya ada di jembatan Takachiho. Itu sekali jalan kurang lebih 15 menit. Jadi bolak-balik itu kisarannya sekitar 30 menit. Seperti ini. Jadi kita akan melaju dengan kecepatannya itu nggak terlalu cepat ya, karena ini emang kereta wisata. Nah di situ ada 4 poin yang bisa kalian nikmatin. Nah seperti apa sih? Kalian harus tonton sampai akhir ya supaya tahu spot-spot mana untuk kalian ambil foto dan video. Nah karena kereta ini terbuka, ada baiknya nih kalian cek dulu weathernya. Jadi kalau hujan ya kalian harus bawa jas hujan dan lain-lain, karena sini nggak boleh pakai payung. Jadi untung aja pas aku kesini cuacanya cerah, jadi oke banget. Nah aku kesini ini kira-kira bulan Februari awal, jadi musimnya masih musim dingin gitu. Makanya di sini kalau kalian lihat daun-daun dari pepohonannya sudah gugur. Nah sebentar lagi kita akan masuk ke viewpoint pertama. Nah ini dia viewpoint pertama. Pasti kalian kaget, loh kok goa doang? Bentar, ini dia view-nya. Jadi nggak cuma goa aja nih. Di sini kita dikasih view untuk ngeliat illumination yang disediakan dari dalam train. Jadi kalian bisa lihat lampu-lampu yang menyala di dalam goa. Cantik banget loh. Nah untuk namanya sendiri adalah Amaterasu Railway. Jadi kalau kalian yang suka di Jepangan pasti tahu nih Amaterasu itu apa. Yap, Amaterasu adalah Dewi Matahari, Dewi tertinggi dalam kepercayaan Shinto. Legenda mengatakan bahwa Takachiho adalah tempat turunnya para dewa dari langit. Di daerah inilah terdapat kisah Goa Suci tempat Amaterasu pernah bersembunyi dan membuat dunia menjadi gelap. Karena Takachiho sangat kuat dengan mitologi tersebut, nama Amaterasu dipilih untuk menjadi identitas spiritual dan budaya pada kereta ini. Oke, ini kita udah keluar ya dari guanya itu. Nah guanya sendiri tuh tadi adalah gua buatan, jadi memang digunakan untuk kereta di awal-awalnya. Nah setelah gua pertama ternyata masih ada gua kedua. Jadi buat kalian yang ketinggalan momen di gua pertama, tenang aja, ada gua kedua lagi, jadi kalian masih bisa nikmatin illumination di dalam gua. Lanjut lagi nih tentang sejarah dari Takachiho Railway ini. Jadi dulunya ini adalah jalur kereta biasa ya. Pada abad ke-20-an itu dibangun untuk menghubungkan antara pegunungan Takachiho dan kota Nabeoka nih. Nah karena penduduknya yang gak terlalu banyak juga, jadi memang jalur ini kurang populer lah istilahnya.
Dan puncaknya di tahun 2005 itu sempat ada topan besar nih yang melanda Miyazaki, tepatnya Takachiho ini, yang membuat jadinya jalur kereta ini tuh menjadi berantakan dan rusak. Akhirnya lah ditutuplah jalur kereta ini. Nah, setelah 5 tahun berjalan, tepatnya tanggal 22 April 2010, jalur Takachiho Railway yang berhenti total tanggal 6 September 2005 itu kembali dinyalakan. Tapi ini diganti menjadi kereta wisata, yaitu Amaterasu Railway yang saat ini aku pakai ya. Nah, kereta ini didesain dengan terbuka. Kenapa? Karena wisatawan bisa melihat dan merasakan udara pegunungan tuh langsung. Untuk kapasitasnya sendiri itu ada 30 orang. Jadi buat kalian yang mau naik ini jangan lupa datang duluan ya. Takutnya nanti di jam yang kalian mau ternyata udah penuh 30 orang, akhirnya kalian harus mundur ke jam berikutnya. Nah, untuk terowongan kedua ini, just for information, ini lebih panjang ya, sekitar 150 meter. Jadi kalian bisa ngelaluin ini 30 sampai 40 detik. Jadi ini lebih panjang daripada terowongan yang pertama tadi. Terowongan yang pertama itu kurang lebih mungkin 80 meter. Kalian lewatinya sekitar 10 sampai 15 detik aja. Nah, ini kalian akan disambut langsung dengan pemandangan pegunungan yang indah dan juga udara yang wow, sejuk banget. Nah, di sini kalau kalian datang itu best view-nya itu ada di musim gugur. Jadi buat kalian yang mau kesini bisa banget di musim gugur atau juga musim semi. Nah, ini adalah view kedua. Jadi ini adalah terowongan, jadi terowongan pohon. Buat kalian yang datang di musim gugur seperti yang aku info, itu jadi pohonnya itu berwarna kecoklatan gitu deh, kayak orange gitu. Tapi buat kalian yang datang di musim semi, wow, ini ada bunga-bunga sakura juga loh, jadi keren banget. Jadi aku saranin buat kalian yang mau kesini, pilihlah di musim semi, musim gugur, atau mungkin yang suka hijau-hijau bisa di musim panas. Nah, setelah ngelewatin poin kedua, nanti kita masih akan disambut juga dengan pemandangan pegunungan yang indah. Nah, di sini jalur-jalurnya, nah ini banyak sakura ya, ini pohon sakura. Nah, ini juga masih ada terowongan-terowongan gitu. Nah, seperti ini. Terus, nah ini adalah poin ketiga. Nah, di sini adalah stasiun Amano Iwato, jalur Takachiho yang masih tetap seperti semula. Jadi awalnya memang seperti ini. Tahun abad ke-20-an itu yang tadi aku bilang. Nah, ini adalah benar-benar stasiun awalnya mereka dan nggak dirombak. Di sini kita nggak berhenti ya. Nah, setelah ini kita akan dapat announce bahwa kita diminta untuk tidak berdiri karena kita akan masuk ke viewpoint keempat sekaligus yang terakhir dan yang paling jedar-jeder, yang kalian harus siapin HP kalian untuk foto-foto dan video. Tapi jangan berdiri dulu ya sampai keretanya berhenti. Di sini ada announce buat kalian yang bawa HP atau kamera, jangan sampai HP kamera kalian jatuh ke bawah ya. Let's go! デッドラブでは貴重品や帽子、携帯電話やカメラなどはしっかり身につけておいてください。仮に落とされても取りにかかったできませんのでご注意ください。船が立ている都庁がかつて東洋地高いと言われました都庁鉄橋です。長さ352メーター。高さ下を流れる岩戸川の水面から105メーターあります。1972年から日本開始して53年生活しております。高町内でございます。The following is 1 meter。皆さんの右手には日体橋が見えます。国道約200番線と高がって高さ8.9メーター。水面からの高さ約10メーターあります。本日の中を知りました鉄道の上で高い高がリータをしていただきます。ここで交換作業中、品川市内がこちらを進めてますので、現在です。おめでとうございます。ご注目お楽しみください。Konduktornya itu bakal jelasin ke kalian tentang sejarah dari Amaterasu Railway dan juga jembatan Takachiho ini. Untuk penjelasannya sendiri itu dalam bahasa Jepang ya guys, jadi ya susah sih untuk pahaminnya. Jadi aku bakal kasih tau ke kalian poin-poinnya di sini.
Nah, ini udah mau berhenti di tengah, jadi setelah berhenti nanti kita boleh berdiri. ここは一番高いところです。皆さん立ち上がって大丈夫です。You can stand up here. よかったら前と後ろの運転席と客車との間の連結部分、また客車と客車との間の連結部分、その隙間から真下が見ることができます。ここの高さが大阪の通天閣とほぼ同じ高さになります。前と後ろではシャボン玉を飛ばしております。日本一高い鉄塔の上からのシャボン玉、なかなか見る機会ないと思います。ぜひシャボン玉背景にお写真など撮られてみてください。風がこの吹きますとシャボン玉遠くまで飛んでとても綺麗に見えます。ただ風が全くないときは下に落ちるだけで寂しい気持ちになります。皆さんの進行方向に向かって左手後ろの方にブルーシートの屋根が2つ見えると思います。ブルーシートの屋根の上の方は棚になっております。あの棚は世界農業遺産に認定されました立俣棚と言います。今棚の中にところを窓口で販売しております。ここからの風景も四季折々で変わってまいります。春の時期はそこの天の岩戸駅周辺の桜が満開になります。夏になりますと新緑が広がります。秋になりますと紅葉が見ることができます。冬になりますと雪が降ることがございますので雪景色が見ることができます。四季を通して風景が楽しむことができますので、ぜひまた違った季節にご乗車されてみてください。ここは春と秋はいいんですが、真夏と真冬は地獄のような世界になります。予定では今度は真夏の暑い時にチャレンジされてみてください。また弊社ではインスタグラムや YouTube、TikTok などしております。また私出勤の時は天気実況の動画をインスタグラムと TikTok に上げております。よかったらそれぞれご覧になっていただいてフォローやいいねをしていただけると嬉しいなと思います。この路線はもともと延岡駅から高千駅までを結ぶ高千線として運行しておりました。当時、五ヶ瀬川下流を走る地域住民に愛された鉄道でありました。しかし、2005年9月の九州地方去った台風14号により、甚大な被害を受けてしまいました。全線復旧するには多額の資金が必要でしたが、運営しておりました高千鉄道にはそういったお金ございませんでした。国や県にもいくらとなく復旧の願いをしましたが、その願いも叶わず、高千線は延岡から高千駅までの約59分が2008年に全線廃線になってしまいました。それもアマテラス鉄道が誕生して、スーパーカーと走らせて、ここに鉄道がしていた記憶をとどめ、残された鉄道遺産を活用しながら混戦につなごうと地道な努力を積み重ねてまいりました。これからも皆様のご支援とご協力をお願いいたします。じゃあそろそろお時間になりました。楽しんでいただいたでしょうか。ではこのように高千駅に戻ってまいります。ご着席をお願いいたします。It's time, please have a seat. では出発進行お願いします。Oke, itu tadi perjalanan kita dengan Amaterasu Railway. Gimana, menarik kan? Nah, setelah ini kita akan kembali lagi ke stasiun kurang lebih 15 menit. Jadi perjalanannya sama ya guys. Jadi kalian juga akan lewatin terowongan pohon dan terowongan dan juga stasiun tadi. Nah, buat kalian yang udah pernah kesini, gimana sih pengalihan kalian? Jangan lupa komen ya. Dan buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya lebih detail tentang wisata di Takachiho, bisa banget nih tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu tempat-tempat wisata hidden gem yang menarik di Jepang. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye.